Dialog interaktif Kutai Barat menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat menyapa hanya di RRI Sendawar. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, dimanapun saat ini Anda tengah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 103,3 MHz dan audio streaming di RRI Digital. Bersama saya Mikael akan menemani Anda dalam sesi dialog interaktif. Kali ini kita akan membahas mengenai Kutai Barat akan menjadi tuan rumah pelaksanaan PEDA Kontak Tani Nelayan Andalan ke 11 tahun 2025 ini, dan untuk di Provinsi Kalimantan Timur dipusatkan di Kutai Barat pada tanggal 21 hingga 27 Juni ya. Dan saat ini sudah ada Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat Bapak Dr. Insinyur Alexander Samson MSI MSc, kemudian ada Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat Bapak Muhammad Firdaus SPMSI, dan didampingi juga Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kutai Barat Bapak Insinyur Sukorilawan, yang nanti akan berbincang-bincang bersama kita dalam sesi dialog interaktif bagaimana sih kesiapan dari Kutai Barat menghadapi PEDA KTNA tahun 2025 ini. Dan mungkin kita sapa Pak Kades. Selamat pagi Pak Kades. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk warga Kutai Barat yang tengah mengikuti siaran ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Kades. Ada Pak Muhammad Firdaus Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping juga ada Pak Sukorilawan. Selamat pagi Pak. Yo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, untuk pembahasan pertama mungkin saya ke Pak Kadis ini. Pak Kadis, seperti apa Pak sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan Dinas Pertanian dan pihak-pihak terkait Pak ya, yang menjadi panitia dalam pelaksanaan PEDA KTNA ke-11 di Kutai Barat Pak? Ya baik, terima kasih untuk persiapan kami. Jadi kegiatan kami ini dipusatkan pada dua lokasi. Yang pertama yaitu TBS Taman Budaya Sendawar, itu untuk pelaksanaan kegiatan pembukaan dan penutupan acara PEDA, dan juga untuk tempat temu wicara, temu usaha, temu sukses petani dan sebagainya. Kegiatan itu dilaksanakan di Lamin yang ada di Taman Budaya Sendawar. Kemudian yang kedua untuk gelar teknologi, kita siapkan tempatnya di belakang Politeknik Sendawar, kurang lebih seluas 2,5 hektar lahannya. Jadi dapat saya sampaikan bahwasanya untuk persiapan yang ada di TBS, persiapan fisik panggung sudah ada, tentu saja nanti akan didandani supaya lebih indah dan sesuai dengan kebutuhan acara. Ya. Artinya kita tidak membangun lagi dari awal sama sekali, karena kita sudah punya bangunan-bangunan yang permanen. Begitu juga untuk yang digelar teknologi, di sana kita memamerkan berbagai macam teknologi mutakhir. Barangkali tidak kelihatan ya, karena sebenarnya untuk pertanian itu seringkali orang mengasosiasikan teknologi itu adalah yang tampak dalam bentuk fisik, misalnya seperti penggunaan traktor, pertanian drone dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tanaman yang ada di situ itu adalah hasil rekayasa teknologi. Ada banyak tanaman yang sudah dilakukan proses pemuliaan, rekayasa genetik, sehingga tanaman-tanaman tersebut bisa tumbuh di Kalimantan Timur, di Kutai Barat yang cuacanya panas. Mungkin izin saya bisa tambahkan beberapa contoh yang menjadi highlight. Katakanlah misalnya di sana ada kembang kol. Kita tahu kembang kol itu dari daerah panas, tetapi ini sudah secara genetik dimuliakan sehingga bisa tumbuh di Kutai Barat. Kemudian yang lain juga ada padi jenis impago ya, varietas impago. Ini padi ini potensi maksimalnya bisa menghasilkan 8-9 ton per hektar. Ya, dan ini masa tanamnya sudah menghasilkan itu dalam waktu
kurang lebih 3 bulan. Jadi setahun kita bisa menanam sampai 3 kali panen. Nah, jadi tentu ini sangat membantu karena selama ini kita menanam padi gunung itu atau padi ladang itu 6 bulan baru panen. Kemudian persiapan lainnya adalah akomodasi peserta sudah kita siapkan. Untuk peserta itu sebanyak 1.572 orang. Nanti update-nya akan update terus. Nah, itu nanti kita tempatkan di ada di Rejo Basuki dan Sri Mulyo ya. Sumbersari, maaf salah. Sumbersari dan Rejo Basuki. Jadi nanti peserta yang kelompok tani yang datang itu peserta luar daerah ditampung di sana. Baik. Pak, dipusatkan di 2 tempat untuk kegiatan itu Pak? Iya. Di TBS dengan di belakang Politeknik Sendawar. Oh, di TBS bedanya apa Pak? Bedanya kalau yang di TBS itu kegiatannya pembukaan, penutupan, kemudian ada temu wicara di segala asah terampil kita lakukan di situ, dan juga ada lomba seperti Gita Nusantara itu dilaksanakan di situ. Sementara yang pameran pertanian, demplot pertanian itu yang ada di belakang Politeknik Sendawar. Di situ juga ada kita budidaya ikan dengan metode terbaru menggunakan bioflok, dan juga ada pameran-pameran untuk ternak lainnya. Berarti yang lebih ini dipusatkan di belakang TBS Pak? Di belakang Poltek Pak? Ya benar, untuk teknologi pertanian semua dipusatkan di situ, di satu tempat. Jadi kenapa kita pilih kita adakan seperti itu, sehingga peserta itu hanya berjalan kaki sudah bisa dari menghadiri yang kegiatan di TBS, bisa gelar teknologi yang hanya dipisahkan satu badan jalan saja. Oh ya betul Pak. Jadi pemondokannya lumayan jauh ya di Rejo Basuki ya? Itu sudah sesuai. Nanti akan dijelaskan rinci oleh Pak Kabid mengenai pemondokan. Jadi ada aturan berapa jarak yang maksimal boleh. Dan juga ada aturan mengenai luasan rumah, daya tampung dan sebagainya. Mungkin Pak Kabid bisa menjelaskan. Ya, untuk pemondokan, jadi awalnya kita mendata kira-kira 7 kampung. 7 kampung awalnya. Karena data tahun 2024 itu, karena kita juga melakukan rapat via Zoom dengan 10 kabupaten kota. Pada saat itu mereka estimasi peserta masing-masing kabupaten kota itu kurang lebih waktu itu 2.500 waktu itu. Tapi seiring dengan perkembangan waktu dan tentunya juga ada kebijakan dari pemerintah pusat, dikeluarkannya Inpres nomor 1 pada bulan Januari tahun 2025 ini mengenai efisiensi APBN dan APBD. Itu sangat berdampak terhadap jumlah peserta. Jadi banyak daerah-daerah mau tidak mau mereka harus menyesuaikan mengikuti aturan itu efisiensi perjalanan dinas 50%. Karena yang untuk peserta-peserta itu walaupun mereka mungkin bukan dari unsur pemerintahan, tapi mereka masuk di kode rekening belanja perjalanan dinas. Dan banyak yang daerah-daerah yang awalnya seperti Kukar. Kukar itu awalnya 300, kemudian menyusut sampai sekitar terakhir kemarin info mereka ada 88. Awalnya 300 karena mereka melakukan efisiensi dan juga sebagian dana dialihkan untuk persiapan mereka untuk pendanaan Expo KTNA tingkat nasional yang dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Dan kemudian juga dari daerah lain seperti itu juga, kecuali mungkin yang masih agak stabil dari jumlah pesertanya nih Kutai Barat dan Pasir. Nah, Kutai Barat ini hanya 9 kabupaten kota ini terpusat di Sumbersari. Nah, jadi jarak dari Sumbersari ke lokasi utama kegiatan itu kurang lebih 5 kilo. Nah, kemudian untuk yang Rejo Basuki itu kira-kira sekitar 7 kilo lebih itu. Nah, kemudian juga ada terakhir Kutai Baratnya ada tambahan peserta juga yang pendanaannya bukan melalui Dinas Pertanian. Itu ada 71 orang, itu pendanaannya dari Dinas Perikanan.
Tapi mereka untuk pemondokannya di Ngenyanasa. Jadi ada tambahan, berarti ada tiga lokasi pemondokan. Jadi mungkin seperti itu gambarannya. Memang konsekuensinya juga ini kemarin juga sudah kami rapatkan. Dan adanya pengurangan ini otomatis banyak rumah-rumah penduduk yang awalnya kita survei itu mereka ya mungkin agak sedikit ada rasa kekecewaan. Cuma ya bagaimana ya, karena memang ini sudah bukan kehendak dari kita, karena memang aturan itu jadi ada pengurangan jumlah peserta berdampak terhadap juga pengurangan pemondokan. Izin Pak, untuk pemondokan itu dia apa ya? Itu sewa Pak ya, itu gimana Pak? Iya. Pemondokan itu kita berdasarkan hasil rapat antara kita dari Kutai Barat, pemerintah Kutai Barat, kemudian juga dari provinsi dan KTNA Kutai Barat, KTNA provinsi, KTNA 10 kabupaten kota, itu diputuskan bahwa biaya pemondokan itu per kepala per orang itu 200.000 per hari. Memang ada kenaikan. Kalau di Berau itu 150, tapi kan 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu 150, sekarang jadi 200. Karena kita juga melihat dari inflasi kan. Inflasi setiap tahun, itu pertimbangannya. Itu dibandingkan APBD Kubar Pak ya? Atau enggak. provinsi? Masing-masing. Kontingen itu ya Kutai Barat, otomatis Kutai Barat aja. Kabupaten lain ya dibebankan dari anggaran masing-masing. Siap. Baik, ini kan ada karena efisiensi tadi Pak, dari jumlah peserta yang mungkin 300 dan 60 yang dikirim ini berpengaruh nggak sih Pak dengan pelaksanaan PEDA, dengan apa ya manfaatnya itu Pak? Ya. Saya pikir juga tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan ya. Intinya kita apapun dengan kondisi yang ada ini, kita berupaya untuk bisa melaksanakan PEDA ini dengan sebaik mungkin. Tentunya juga bukan cuma kita Kutai Barat, karena panitianya ada 2. Panitia penyelenggara provinsi dan panitia pelaksana Kabupaten Kutai Barat, dan kita saling bersinergi gitu untuk kegiatan ini. Jadi ya kalaupun mungkin ada pengaruhnya itu lebih kepada barangkali kalau kita lihat dari sisi perputaran ekonomi ya, itu tentu dengan pengurangan jumlah peserta itu akan mengurangi juga uang yang akan besar di Kutai Barat. Ekonomi, perputaran uang. Ya baik, terima kasih Pak Muhammad. Saya coba ke Pak Kadis lagi nih, untuk di mana Pak, di lokasi expo tadi Pak ya, yang di belakang Politeknik Sendawar itu. Sarana prasarana di sana Pak mungkin termasuk listrik, air seperti apa Pak progres persiapannya? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk persiapan pelaksanaan yang digelar teknologi itu, untuk katakanlah listrik kita sudah menambah daya, karena tentu alat-alat pertanian itu ada yang katakanlah mesin spinner ya, untuk mengeringkan olahan pertanian itu kan membutuhkan listrik besar, dan juga ada mesin-mesin yang lain yang barangkali akan digunakan katakanlah misalnya untuk menggiling kopi dan sebagainya. Begitu juga dengan buah vlog ikan itu, terus terang listriknya harus 24 jam hidup karena menggunakan aerator dan sebagainya. Jadi untuk listrik tidak ada kendala, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN. Jadi PLN sudah siap, sudah mensuplai kita daya yang cukup. Begitu juga untuk penerangan. Kemudian untuk air, jadi kita di sana itu sudah tersedia 2 sumur bor yang kapasitas kecil yang digunakan untuk keperluan toilet. Kemudian untuk keperluan air kita menyiapkan juga kolam embung ya. Kolam embung ini juga bisa digunakan untuk budidaya ikan. Lalu sumber airnya kita manfaatkan dari 1 sumur bor yang kapasitasnya besar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air untuk penyiraman tanaman. Dan untuk penyiraman tanaman ini kita sudah menggunakan smart irrigation yang berbasiskan aplikasi. Jadi dia bisa membaca
ketika suhu tinggi, kelembaban dan sebagainya, maka secara otomatis bisa menyiram untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Jadi saya kira untuk kendala seperti itu tidak ada. Memang kenapa kami siapkan sumur bor ini, terhitung sejak bulan Mei itu kita sudah masuk kepada musim kemarau. Dan kita ingat beberapa hari yang lalu di awal-awal bulan Mei itu sama sekali beberapa hari itu tidak turun hujan. Nah, oleh karena itu kami mengantisipasinya dengan menyiapkan sumur bor yang dengan kapasitas yang besar dan embung itu. Memang sebelumnya kendala kita di lapangan itu hujan bisa dikatakan tiap hari ketika di awal-awal tahun itu. Jadi ketika kita juga sedang mempersiapkan tanaman ya tentu ada genangan dan sebagainya, tetapi kami sudah bisa atasi itu, ada polder dan sebagainya, dan itu sudah tidak masalah. Justru sekarang dengan kemarau ini curah hujannya tidak lagi berlebihan. Nah ini makanya kita siapkan adanya sumur bor. Ya, baik. Jadi tidak ada kendala Pak ya, untuk sejauh ini Pak untuk persiapannya? Untuk persiapan tidak, tentu kita tetap juga bergantung kepada alam. Kita harapkan ya memang saya melihat akhir prediksi BMKG ada yang mengatakan ini kemarau basah, ternyata masih ada juga hujan, cuma frekuensinya jauh berkurang. Dan kita harapkan tanaman ini pada saat pembukaan kalau kita hitung dari sekarang sisa 29 hari. Jadi kita harapkan kondisi tanaman itu memang sedang bagus-bagusnya. Jadi ada yang sudah berbuah pada saat itu. Mungkin padi itu sudah mengeluarkan malai, barangkali malainya belum berisi dengan bulirnya ya, belum. Tapi itu sudah layak dipamerkan dan kondisi tanaman itu dalam kondisi yang baik pada saat pembukaan. Ya tentu ini kita berdoa semua semoga cuaca ini mendukung, karena terus terang orang pertanian itu yang jadi soal itu selalu cuaca. Entah itu curah hujan berlebih atau curah hujannya sangat kurang. Ini bikin masalah bagi kita. Baik, satu lagi Pak sebelum kita undang pendengar, mungkin banyak masyarakat di luar ini yang belum familiar dengan PEDA KTNA. Bisa dijelaskan mungkin Pak seperti apa sih gambaran dari PEDA KTNA ini Pak? Jadi PEDA itu adalah singkatan dari Pekan Daerah. Jadi, di sini bertemunya para petani nelayan dari Provinsi Kalimantan Timur, dari berbagai kabupaten kota. Tentu mereka di sana melakukan kegiatan temu dan sebagainya, wicara, kemudian temu sukses petani. Diharapkan ini ada interaksi sehingga para petani ini bisa mempelajari bagaimana pertanian itu sudah sejauh apa majunya. Bahkan kita harapkan juga ada transfer pengetahuan di antara kabupaten kota. Oleh karena itu kita juga menampilkan teknologi di bidang pertanian yang paling maju. Seperti saya katakan tadi, contoh padi Impago itu selain bisa ditanam di lahan kering di ladang, bisa juga di lahan yang basah. Jadi oleh mereka yang menanam itu dikatakan ini padi hybrid, begitu. Lebih ke ini Pak ya, pertukaran ilmu Pak ya, bukan kompetisi gitu Pak ya. Ada juga. Ada. Siap, baik. Ya, bagaimana yang ingin berpartisipasi dalam sesi dialog kita pada pagi hari ini terkait dengan Kutai Barat menjadi tuan rumah Pekan Daerah Kontak Tani Andalan atau PEDA KTNA, bisa menghubungi di nomor telepon 0812-5052-3938 0812-5052-3938. Baik, sebelum izin Pak Kadis ya, saya ke Pak Sukorlawan, Pak Iwan Pak ya, penjelasannya Pak Iwan. Nah ini berkaitan tadi sudah sempat disinggung Pak Kadis mengenai pertanian ini cuaca sangat menentukan ya. Kalau di Kutai Barat sendiri kesiapan petani kita Pak, termasuk mungkin lain Pak ya, untuk menghadapi PEDA ini seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar ya hari ini rekan Radio Republik Indonesia. Ya, terkait dengan kesiapan PEDA tahun 2025 ini, jumlah peserta petani, nelayan yang akan hadir di dalam
acara pekan daerah ini kurang lebih sekitar 1.572 petani peserta 10 kabupaten kota. Kutai Barat sendiri akan menghadirkan kurang lebih sekitar kurang lebih berapa? 500-an petani ya, yang semuanya sudah kita ambil dari beberapa sektor ya, termasuk dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, yang semuanya mudah-mudahan akan menjadi harapan dari kita semua, menjadi wakil-wakil kita yang akan tampil di pekan daerah nanti dalam gelaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni nanti, mendapatkan predikat yang cukup lumayan bagus karena kan kami sudah melakukan beberapa pelatihan, beberapa agenda yang prapeda juga kita sudah lakukan terhadap petani-petani kita, kesiap-siapan mereka dalam rangka mengikuti pekan daerah yang ke-11 Kalimantan Timur yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Mungkin itu Mas Carolus. Baik. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Muhammad ini terkait dengan penyuluh juga Pak ya? Jadi di dalam pelaksanaan PEDA ini kita Dinas Pertanian tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga membentuk adanya panitia, dan panitia itu melibatkan beberapa hampir semua OPD, kemudian juga ada dari instansi vertikal, dari pihak swasta juga kita libatkan, termasuk juga penyuluh. Jadi penyuluh ini ibaratnya sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di tingkat kecamatan, dan kita libatkan juga. Penyuluh ini kita libatkan mereka di dalam kepanitiaan, kemudian juga ada beberapa kegiatan yang mensupport dari APEDA ini kita libatkan juga. Dan termasuk juga pada saat ini. Pada saat ini di tempat yang berbeda di Dinas Pertanian ini, mereka lagi rapat mengenai kesiapan kontingen Kabupaten Kutai Barat. Jadi betul yang seperti disampaikan Pak Iwan, kita sebagai tuan rumah tentunya kita juga punya target. Target kita ya selain sukses dalam penyelenggaraan, kita juga ingin sukses dalam prestasi. Karena apa? Karena Kutai Barat kontingennya paling banyak. Kemudian kita juga sebagai tuan rumah, dan tentunya juga kalau kita tidak jadi juara umum kan malu. Itu makanya kita berupaya untuk melakukan persiapan. Minggu depan kita melakukan training center di Rejo Basuki. Terhadap beberapa lomba itu akan dilatih, dan ada pelatihnya baik yang dari provinsi, kemudian kita juga ada 3 pelatih dari provinsi, dari BSIP, kemudian juga dari BPSDMP. Kemudian juga ada dari pelatih lokal. Jadi sebenarnya kategorinya banyak ya. Jadi ada yang unjuk tangkas. Jadi unjuk tangkas itu lomba memipil jagung, kemudian juga bongkar pasang alsintan, kemudian juga ada memilih benih dan sebagainya. Dan juga ada lomba-lomba lain tambahan. Dan ini ya kita harapkan juga biar rame gitu. Jadi ada lomba sulap tumpar. Kita mau bahwa mengenalkan orang kita punya semacam kerajinan khas Kutai Barat, sulap tumpar, dan itu juga kita lombakan. Kemudian juga ada lomba begasing, menyumpit, kemudian juga ada menjala. Ada budayanya Pak ya? Kita Nusantara, dan juga ada lomba ini tarian. Tarian, dan kemudian juga ada maskot. Maskot ya nanti masing-masing kabupaten kota itu mereka menunjuk maskotnya, satu laki-laki, satu perempuan dengan busana daerah masing-masing. Gitu. Pak, ini untuk lomba-lombanya seperti ada lomba tradisional Pak, ini Pak? Iya. Ada itu yang lomba menyumpit sama gasing itu, termasuk juga sulap. Kita jadi menyisipkan juga ada olahraga tradisional, kemudian juga ada lomba untuk yang
kerajinan itu kita masukkan, dan sebenarnya ada beberapa lomba-lomba lainnya. Kita harapkan ini akan menjadi ramai. Dan satu mungkin yang juga menjadi pertimbangan kita, panitia provinsi maupun Kutai Barat. Jadi mungkin yang tahu persis ini Pak Iwan ya. Karena kita bukan cuma lomba-lomba yang ada peda, betul ya, kalau yang di luar peda itu ada temu profesi, dan temu karya, temu wirausaha, dan banyak kegiatan lainnya. Tapi ada juga kita selipkan ini dengan harapan kita bahwa kegiatan ini sebenarnya targetnya bukan cuma ke petani nelayan, tapi juga masyarakat luas. Jadi nggak adanya kegiatan ini ada berdampak terhadap perputaran perekonomian yang ada di Kutai Barat. Makanya juga udah dari Pak Iwan ini yang seksi pameran dan ada pasar malam juga Pak ya. Mungkin bisa Pak Iwan tambahkan ini, Pak, kita promosikan juga. Karena supaya apa? Acaranya ramai. Iya Pak, betul, ini terkait, ini kan identik dengan pertanian dan perikanan Pak ya, tapi diselipkan kegiatan atau lomba tradisional dan juga seni budaya kita Pak. Ya, di dalam gelaran peda ini memang kami berupaya menampilkan yang terbaik lah untuk Kutai Barat ya. Termasuk nanti ada lomba peternakan. Nah, di sana juga akan ada lomba kucing, ya kan, kemudian pasar hewan, kemudian ya sangat menarik lah. Silahkan nanti para penonton RRI yang bisa hadir dalam gelaran peda ini nanti bisa mengikuti atau menyaksikan gelaran peda untuk Kabupaten Kutai Barat yang sudah kami kemas sebaik mungkin sehingga Kutai Barat ini semakin maju dan semakin baik ke depannya. Di samping itu juga kami ada mengundang untuk ramainya kegiatan peda kita ini adalah teman-teman dari pasar malam, kemudian UMKM. Di samping itu juga ada kuliner. Yang sampai dengan hari ini teman-teman dari pasar malam sudah ada yang terdaftar di tempat kami itu kurang lebih sekitar 30 peserta, dan ini masih banyak yang harus teman-teman yang belum mendaftar ke kami silahkan, karena stand yang kami siapkan untuk pasar malam kurang lebih sekitar 100 stand. Kemudian untuk UMKM begitu juga, yang baru terdaftar kurang lebih sekitar 42 peserta UMKM. Yang kami siapkan juga stand UMKM sebanyak 100 stand UMKM. Begitu juga yang stand kuliner. Kuliner yang sampai dengan hari ini baru terdaftar sekitar 51 peserta. Kami juga sudah menyiapkan beberapa tenda nanti untuk kesiapan gelaran peda ini. Kuliner itu sebanyak 100 tenda ya. Oleh karena itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh UMKM yang ada di Kutai Barat, baik itu yang di seputaran ibu kota kabupaten maupun di luar kabupaten. Silahkan untuk bisa berbondong-bondong meramaikan gelaran peda yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni yang akan datang. Baik, untuk stand pameran itu Pak, pendaftarannya seperti apa dan apa saja syaratnya? Ya, untuk pameran itu sendiri kami akan yang sudah terdaftar di pameran pembangunan. Ini ada 10 kabupaten kota yang sudah kita alokasikan tempatnya di bawah Lamin yang ada di Taman Budaya Sendawar. Sampai dengan hari ini sudah 10 kabupaten kota sudah siap mendaftar, ditambah dengan Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian BSIP juga, kemudian dari perbankan juga, dari UMKM juga ada juga yang melakukan pameran produk-produk mereka yang mungkin akan dipamerkan dalam kegiatan peda ini. Dan persyaratan silakan saja mendaftar, menghubungi panitia, menghubungi kami yang sudah ada di dalam kontak person yang sudah kami berikan. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Saya ke Pak Kades, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Muhammad Pak ya. Ini terkait dengan kegiatan peda ini banyak lomba-lomba. Mungkin apa Pak yang harapannya Kutai Barat bisa menjadi yang terbaik Pak ya, kegiatan peda ini.
apa yang mungkin perlu menjadi perhatian oleh teman-teman petani kita, nelayan kita untuk ikut dalam kegiatan lomba ini, dan yang masih menjadi kurang dan perlu dibenahi lebih baik, Pak? Ya, baik, terima kasih. Kalau terkait lomba, saya kira ya tentu ya berlatih lah, berlatih banyak, karena practice make perfect ya. Jadi kalau kita semakin berlatih, katakanlah tadi bongkar pasang Al-Sintan ya, itu memang perlu berlatih, karena kalau tidak salah satu kriteria penilaian itu kecepatan menyelesaikannya itu begitu, dan tentu saja cepat dan benar ya. Lalu persiapannya mereka ya, saya kira yang di Demplot itu ada yang menampilkan ada kelompok yang menampilkan tanaman jaga, jelai, dan juga ada padi lokal, ya, padi ladang kita, dan ada juga ditampilkan varietas dari ubi jalar lokal khas di sini. Mungkin yang dapat saya tambahkan, saya kira ini adalah event yang besar, karena event ini dihadiri oleh 1.572 peserta. Kalau kita hitung dari potensi yang hadir, katakanlah dari 1.572 itu masing-masing membawa keluarga, karena ini dilaksanakan pada saat musim liburan sekolah. Maka kalau masing-masing membawa satu anggota keluarga, katakanlah istri atau suami, maka kita perkirakan ada 3.000 orang yang hadir. Belum lagi kalau anak-anak juga dibawa. Ya, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, ini adalah pasar yang besar. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Kabid Peternakan tadi, adanya pasar malam, ini sebenarnya potensi bagi pengusaha kuliner, pengusaha souvenir, dan sebagainya. Dan juga ini kesempatan yang langka, di mana pembukaannya itu dibuka oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, dan penutupannya oleh Bapak Wakil Gubernur. Nah, kemudian ini juga dihadiri oleh kepala daerah dari kabupaten kota yang ada di Kaltim. Jadi ya bisa dikatakan kita harapkan semua hadir. 10 bupati dan wali kota hadir di kesempatan ini. Dan juga saya harapkan, karena kami juga memamerkan berbagai komoditas pertanian, misalnya di sana itu ada bawang dari berbagai varietas. Saya kira barangkali warga masyarakat kita bisa melihat, bisa terinspirasi bahwasanya ada peluang untuk mengembangkan tanaman bawang di Kutai Barat. Karena ini bawang ini komoditas yang harganya cukup tinggi. Begitu juga komoditas lain. Katakanlah misalnya di sana ada yang unik, ada sejenis keladi, ya disebut kalau tidak salah namanya talas bening. Itu daunnya bisa dikeringkan dan dirajang, kemudian diolah menjadi bahan baku rokok, pengganti tembakau. Ini sudah diekspor. Jadi saya kira ini alternatif bagi perokok yang mau biaya murah, ya ini sudah solusinya. Ya, kemudian ada kembang kol, itu ternyata bisa juga ditanam di tempat kita yang panas, saya lihat subur. Nah, itu juga bisa jadi inspirasi. Jadi intinya saya harapkan berbondong-bondonglah datang ke sana bersama keluarga, handai taulan, apalagi anak-anak sekolah. Saya kira merupakan tempat mereka belajar yang bagus. Dan satu juga yang menarik, ada komoditas yang berasal dari negara 4 musim. Jadi di situ ada ditanam yang namanya kacang edamame. Jadi kacang edamame ini camilan khas orang Jepang. Ya, seperti sejenis kedelai, tapi dia beda, ukurannya lebih besar, dan ini harganya sangat mahal. Jadi saya kira kalau bisa tumbuh di Kutai Barat, kenapa tidak kita mengembangkan komunitas yang punya nilai ekonomis. Edamame, Pak. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Ini sudah ada penelpon, kita coba sapa. Oh, terputus. Ya, bisa dicoba kembali di nomor telepon 08 125052 3938 0812 5052 3938. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog interaktif luar studio terkait dengan Kutai Barat menjadi tuan rumah PEDA KTNA ke-11 tahun 2025 ini, kita jeda sejenak.
dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Daerah Petani Nelayan ke-11 Provinsi Kalimantan Timur. Dilaksanakan dari tanggal 21 hingga 27 Juni 2025. Dipusatkan di Taman Budaya Sendawar dan Politeknik Sendawar untuk lokasi gelar teknologi. Perhelatan akbar di bidang pertanian ini diisi berbagai rangkaian acara, antara lain temu-temu, lomba-lomba, pameran pembangunan pertanian, pusat kuliner, festival gitar Nusantara dan malam kesenian, pasar malam, dan acara-acara lainnya. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang ingin berpartisipasi pada kegiatan pameran dan pusat kuliner dapat menghubungi kontak person sukarelawan 0812 5458 8778, Abed Hadrianus 0823 5135 1013. Melalui Pekan Daerah Petani Nelayan ke-11 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, kita tingkatkan produksi dan daya saing petani swasembada pangan di Kalimantan Timur. Ayo seluruh masyarakat Kutai Barat, bersama-sama kita meriahkan dan sukseskan Pekan Daerah Petani Nelayan ke-11 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dengan datang berbondong-bondong ke lokasi kegiatan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, baik pendengar, Anda kembali bersama kami di sesi dialog interaktif Kubar Menyapa. Dialog luar studio bersama dengan Dinas Pertanian membahas mengenai Pekan Daerah ke-11 KTNA Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Kutai Barat menjadi tuan rumah. Ini kita lebih ke persiapan dari Kutai Barat sendiri, dan Dinas Pertanian menjadi ujung tombak, Pak, ya, kegiatan Peda KTNA ini. Pak, untuk kesiapan lahan di sana, apakah sudah 100% sudah bisa digunakan, Pak, ya, atau masih ada yang perlu dipersiapkan lagi, Pak? Jadi sebenarnya kalau persiapan dari
lahan itu sudah 100% siap, sudah ditanami. Sudah ditanami, paling hanya perlu beberapa hal perbaikan kecil-kecilan aja. Katakanlah misalnya ada disulam atau pembersihan dari gulma, ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk padi itu, padi Impago tuh tingginya sudah kurang lebih sepinggang sudah. Kemudian jagungnya itu sudah lebih dari tinggi manusia. Kemudian melonnya itu sudah berbuah dan hitungan kita nanti pada saat pembukaan itu sudah bisa panen. Iya. Gitu. Berarti ada yang jaga di sana, Pak ya? Ya, untuk sekarang ini sudah ada dibantu dari Satpol PP. Jadi kita juga ada pagar, kemudian dilengkapi dengan pintu gerbang. Jadi tidak bisa karena di sana banyak alat-alat yang rawan, ya katakanlah takut kehilangan dan sebagainya. Ada pompa dan sebagainya. Kemudian ada alat yang irigasi, yang smart irrigation itu kan ya sensor-sensornya itu banyak disebar di antara tanaman itu. Jadi kalau sensornya hilang kan mungkin dikira mainan atau apa, tidak berfungsi jadi itu. Jadi ya, intinya yang ada di gelar teknologi itu sudah siap. Jadi ini sedang dalam menuju ke arah pamerannya. Lalu untuk di peternakan itu sudah siap juga. Rumput untuk pakan ternaknya ada. Jadi nanti kalau warga ingin melihat seperti apa rumput untuk tanam, untuk pakan ternak itu nanti bisa dilihat di situ. Kami menanam berbagai jenis rumput dan itu sudah siap untuk dipanen, untuk diberikan kepada ternak. Tapi ternaknya belum ada di sana, Pak ya? Mengenai ternak nanti akan kita masukkan dalam waktu yang dekat menjelang pembukaan pameran. 10 hari lah, karena kalau jauh-jauh hari juga ya kurang pas juga. Jadi biar saja nanti ternaknya. Yang penting pakannya sudah siap. Itu aja, rumputnya sudah siap. Jadi kalau untuk urusan ternak selalu nomor 1 pakannya harus kita siapkan dulu. Kandangnya juga sudah ada, tinggal memasukkan hewan ternaknya saja. Kalau untuk peserta, Pak, bagaimana sih mekanisme mereka untuk mendaftar, Pak ya? Peserta ininya, pedanya. Ya, jadi pendaftarannya ini melalui provinsi, panitia provinsi. Pak, ya? Iya, seperti itu. Jadi peserta itu juga kita mintakan kepada peserta untuk melaporkan sekiranya kalau ada penyakit-penyakit tertentu, karena kita di sini juga harus menyediakan untuk keperluan medis, ya katakanlah pertolongan pertama. Jadi misalnya ada peserta yang sakit asma dan sebagainya atau yang lain misalnya hipertensi, ya kami anjurkan pada saat pendaftaran dilaporkan penyakit apa yang diderita sehingga kita di daerah siap. Dan juga barangkali terkait dengan obat-obatan, katakanlah hipertensi banyak sekali jenis obatnya. Jadi kalau bisa ya sebaiknya bawa masing-masing obat-obat terkait penyakit seperti itu. Ya, ada registrasi nanti, Pak ya? Di saat registrasi bisa disampaikan. Jadi kita bisa menyiapkan tenaga kesehatan kita di sini. Oke, berarti ini sudah menyinggung soal kesehatan, Pak. Untuk PEDA ini sudah dari sisi atau kepanitiaan di bidang kesehatan juga sudah siap, Pak ya? Sudah. Baik. Pak, kemarin kan ada menyinggung teman-teman di DPRD juga meminta keterlibatan swasta dalam PEDA katanya. Ini kalau di kepanitiaan seperti apa, Pak? Di pemerintah sendiri untuk keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan ini seperti apa, Pak? Ya, di antaranya kita minta dukungan ya dari swasta seperti kita ketahui bahwasanya di Kabupaten Kutai Barat ini ada swasta perkebunan maupun swasta yang lain itu pertambangan dan mereka mendukung kegiatan kita ini. Perkayuan begitu juga. Lalu untuk yang mengisi stand-stand pameran kita juga sudah minta kepada pihak swasta ataupun pihak perbankan untuk berpartisipasi. Ya, jadi sebenarnya ini merupakan momen yang bagus karena katakanlah misalnya produsen Alsintan. Kalau mereka memamerkan produk-produk ataupun peralatan-peralatan, katakan misalnya untuk membuat greenhouse itu di sini. Ya, pasarnya ada di Kutai Barat promosi ini. Ya, itu jadi ajang promosi mereka. Begitu juga misalnya yang menyediakan perusahaan yang menyediakan bibit sawit yang berkualitas dan sebagainya yang bersertifikat. Ini sebenarnya kesempatan bagi mereka. Karena di antara pengunjung itu setelah melihat-lihat
kayaknya bisa ini jadi salah satu alternatif usaha yang bisa mereka lakukan. Ya. Tapi sejauh ini sudah banyak Pak ya pihak swasta itu yang tertarik untuk ikut terlibat. Ada. Cuma saya angka pastinya belum tahu ya, karena mereka juga ini kan koordinasinya juga ke pihak provinsi. Jadi kita harapkan mereka nanti berpartisipasi, dan kita harapkan juga tentu ini meluaskan pangsa pasar mereka. Misalnya Alsintan, saya kira mereka pasti ikut berperan ya, karena kebutuhan Alsintan di Kutai Barat lumayan. Di antara swasta maupun petani kita juga sudah ada yang menggunakan Alsintan. Baik. Ini waktu kita sudah pukul 11 Pak ya, tidak terasa. Terkait dengan dialog kita pagi hari ini Pak, mungkin dari Bapak, kemudian nanti Pak Firdaus dan Pak Iwan. Oh, ada telepon. Ya, sebelum kita akhiri, kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat pagi Pak Anye. Temanya soal ini Pak, Peda KTNA Pak. Apa? Peda KTNA. Apa itu? Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan Pak, dikubarkan jadi tuan rumah. Ya, tentang peda ini kalau saya lihat potensi Kutai Barat ini luar biasa potensi Kutai Barat. Makanya saya sering menyuarakan tentang betapa pentingnya dibangun akses jalan pendekat dari IKN menuju ke Kutai Barat. Puji Tuhan, alhamdulillah itu dijawab oleh Pak Basuki, karena itu tidak lama lagi akan segera terbangunlah akses jalan pendekat tersebut menuju ke Kutai Barat. Nah, tinggal survei saja. Nah, karena Kutai Barat ini punya potensi yang luar biasa, contohnya seperti sektor perikanan, sektor hortikultura, kebun-kebun sayur, potensi luar biasa. Kita punya daerah yang paling subur di daerah Kecamatan Nyuatan. Nah, itu kalau dikembangkan, waduh, luar biasa. Tetapi yang menjadi pokok permasalahannya sekarang ini, saya lihat petani ini betul-betul petani itu jalan ya begitu saja lah. Nah, tidak ada pembinaan. Nah, masalah pemasaran juga begitu. Nah, ini betapa pentingnya tentang pemasaran. Jadi kami berharap semangatnya bertani ini bukan hanya karena ada peda, tetapi kalau bisa berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu. Nah, kami juga berharap. Nah, kalau yang dikirim ke acara PENAS itu bukan hanya banyak PPL-nya, tetapi bagaimana petani-petani kita di daerah kampung-kampung itu dikirim. Jadi biar membuka mata mereka, membuka wawasan mereka, sehingga begini ya pertanian. Kita lihat saudara-saudara kita di Kabupaten Kutai Barat ini, saudara kita dari luar daerah hanya meminjam lahan. Ternyata hasil dari mereka berkebun bisa pulang ke kampung halamannya naik pesawat. Mereka bisa membangun rumah, membiayai anak-anaknya sekolah. Nah, luar biasa itu. Tetapi kita punya lahan tetapi tidak hanya menjadi penonton saja. Nah, ini perlu pengembangannya. Nah, termasuk juga kita ini dengan adanya peda ini, kami juga tentang masalah lahan plasma kelapa sawit. Nah, ini juga harus dikembangkan. Nah, dibahas. Nah, jangan sampai lahan masyarakat hilang, katanya plasma, tetapi hanya omon saja. Nah, dari Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat ini kalau saya lihat tidak ada gergernya. Nah, tidak ada gergernya, terutama masalah plasma. Jadi yang terakhir kami berharap Kepala Dinas Pertanian itu harus banyak di lapangan. Jangan hanya banyak di kantor menikmati AC saja. Nah, kita lihat potensi kita di Rapak Oros, di Gemuhan Asa, di Gleo Asa itu luar biasa. Nah, tinggal bagaimana PPL-nya itu memang mau bersinergi dengan para petaninya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, baik, terima kasih Pak Hani, selamat pagi, sudah bergabung bersama kita di sesi dialog interaktif pada pagi hari ini. Ada beberapa hal tadi disampaikan, saya lihat Pak Kadis juga sudah mencatat Pak ya, mungkin langsung ditanggapi Pak, silakan.
Ya, baik, terima kasih Pak Hanye. Terima kasih atas saran dan masukannya. Jadi saya kira kita perlu saran dan masukan, karena saran dan masukan saya pernah mengatakan itu seperti orang melempar buah durian kepada kita. Memang durian itu ada duri, tapi kan kalau kita belah durian itu isinya itu adalah daging durian yang lezat. Jadi segala saran masukan itu Pak kami terima. Jadi saya sepakat dengan Bapak bahwasanya potensi Kutai Barat ini sangat besar, dan kalau kita perhatikan penduduk Kutai Barat ini kalau dilihat dari KTP secara administratif ya paling banyak itu petani memang Pak. Seperti itu. Dan ini kita harapkan dengan adanya PEDA ini seperti Bapak katakan, jangan hanya semangat PEDA ini hanya sampai pada kegiatan acaranya saja. Saya sependapat Pak. Oleh karena itu dalam acara PEDA ini saya mengajak warga masyarakat itu untuk datang ke arena PEDA. Memang dari warga petani ini ada yang sebagian menjadi peserta, itu sudah ada prosesnya bagaimana mereka menjadi peserta. Tetapi bagi warga lain ini adalah kesempatan untuk melihat komoditas-komoditas baru yang bisa kita kembangkan di daerah kita. Tadi sempat saya sampaikan misalnya ada padi yang bisa dipanen dalam waktu 3 bulan dengan itu padinya tidak memerlukan sistem irigasi karena dia seperti padi ladang dan itu potensi maksimal 8-9 hektar. Kemudian juga ada bawang merah berbagai varietas. Nah itu para petani berkesempatan untuk mempelajari mengenai bawang merah ini. Ini bisa ditanam di Kutai Barat. Kita tahu bawang itu satu butir kita tanam bisa jadi 5, bisa jadi 10. Jadi sudah pasti dia bertambah banyak. Jadi nanti silahkan melihat komoditas-komoditas. Saya harap dengan adanya ini juga merupakan kesempatan untuk belajar dengan cara yang efektif dan murah. Dan langsung lihat di demplot-demplot yang ada di PEDA kami itu. Sehingga nanti harapan kita setelah PEDA ini, komoditas-komoditas yang ada dipamerkan ini, itu nanti akan diadopsi oleh masyarakat. Silahkan saja nanti mau apa yang ingin dikembangkan. Jadi saya kira seperti itu, istilahnya petani ini wawasannya jadi bertambah seperti itu. Jadi ya saya kira kalau untuk urusan pertanian ya kita produksi saja komoditas dan mengenai pasar ya memang kita bergerak itu dari kebutuhan pasar. Untuk Ubar masalah Lombok kita sudah bisa swasembada. Ya untuk sayur mayur itu sudah bisa. Dan kita lihat apa yang menjadi kebutuhan pasar, disitulah kita produksi. Ya, mungkin itu saja Pak Hanye. Saya kira kalau yang lain-lain kami terima saja masukan itu menambah vitamin bagi kami Pak untuk lebih semangat. Nanti saya juga arahkan PPL supaya lebih semangat lagi karena kita tentu ingin membangun Kutai Barat ini lebih maju ke depannya. Saya yakin dengan sempakat bersama kita pasti bisa. Artinya kita melakukan ini dalam kebersamaan. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis. Langsung saja Pak mungkin closing statement Pak untuk mewakili dialog kita. Nanti dengan Pak Fajar, Pak Iwan juga. Silakan Pak Kadis. Ya. Melalui kesempatan ini saya mengundang Bapak Ibu seluruh warga Kabupaten Kutai Barat untuk hadir, untuk menyaksikan dan mengamati, mempelajari, menambah pengetahuan dengan adanya PEDA ini. Silahkan datang ke stand pameran, nanti akan dibuka pada tanggal 21, terutama untuk yang gelar teknologi. Di sana selain produk-produk pertanian, ada juga teknik budidaya ikan yang sudah maju, yaitu budidaya dengan sistem bioflok, di mana sistem bioflok ini tidak perlu mengganti air dan bisa dipelihara dengan kepadatan tinggi. Tentu kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, ekonomi kita bisa bergerak lebih maju lagi. Kita bisa melihat ada pangsa pasar yang besar dan juga bagi masyarakat saya kira ini memberikan manfaat besar untuk menambah wawasannya di bidang pertanian. Saya harap kita di Kutai Barat, karena sebagian besar kita adalah petani, mari bersama-sama kita membangun pertanian di wilayah kita. Terima kasih. Baik, Pak Daus, closing statement-nya. Kegiatan PEDA ini bukan hanya semacam perhelatan seremonial, tapi yang kami harapkan bahwa ini bisa memberikan dampak pada
semua stakeholder, barangkali juga terutama bagi masyarakat, ini bisa menjadi edukasi, bisa memotivasi mereka khususnya para petani ini supaya mereka bisa menerapkan teknologi pertanian yang terus berkembang. Kemudian juga bisa melahirkan ada benefit lah pada mereka juga, khususnya pada para pelaku usaha itu. Pokoknya yang kita harapkan banyaklah dari kegiatan APEDA ini, dan harapan kami bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, karena kapan lagi Kutai Barat menjadi tuan rumah, ini mungkin akan terulang 30 tahun yang akan datang. Karena biasanya itu nanti bergiliran. Jadi Kutai Barat kemungkinan akan jadi tuan rumah lagi nanti di tahun ini, sekarang 2025, berarti di tahun 2055. Dan itu mungkin kita tidak ada lagi di sini. Jadi kita mari kita manfaatkan momen yang penting ini. Kita berupaya untuk bisa menyelenggarakan APEDA ini dengan sebaik mungkin, dan yang penting adalah ada efek ekonominya bagi masyarakat. Demikian. Pak Iwan, silakan Pak. Ya, saya yakin Kutai Barat ini bisa. Dengan keberadaan APEDA tahun ini menjadi contoh bagaimana pengembangan sektor budidaya yang menguntungkan dengan teknologi yang terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan dengan saudara-saudara kita yang di luar sana. Oleh karenanya sukses APEDA adalah sukses kita bersama, dan sukses APEDA tahun 2021 ini adalah suksesnya kita masyarakat Kubar. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pak Kadis sekali lagi terima kasih, Pak Dalos terima kasih, Pak Iwan sudah meluangkan waktu bersama kami untuk dialog interaktif terkait dengan pelaksanaan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan APEDA KTNA Provinsi Kalimantan Timur yang ke-11, di mana Kutai Barat menjadi tuan rumah dalam kegiatan akbar ini. Dan kegiatan dipusatkan di ibu kota kabupaten, nantinya di Expo di Taman Budaya Sendawar, gelar teknologi di belakang Politeknik Sendawar. Nah, bagi Anda mendengar masyarakat Kutai Barat, silakan nanti ikut berpartisipasi dalam kegiatan APEDA KTNA ini, datang melihat dan bersama-sama belajar terkait dengan pertanian, perikanan, peternakan yang ada di Kalimantan Timur, karena 10 kabupaten kota nanti masing-masing akan menampilkan keunggulan-keunggulan di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di wilayah masing-masing. Pendengar, saya Mikael pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jumpa lagi kita dalam sesi dialog interaktif luar studio berikutnya. Demikian dialog interaktif Kutai Barat menyapa.